harapan besar supaya NU mendukung Anies, supaya Jawa Timur dan Jawa Tengah juga kuat. Ini adalah PR besar, tugas besar bagi Muhaimin Iskandar. Apakah Muhaimin Iskandar bisa mengonsolidasi kekuatan politik NU, bisa mengonsolidasi kekuatan politik PKB, bisa mengonsolidasi basis-basis politiknya yang kuat di Jatim dan Jateng untuk memilih Anies dan Caimin yang akan berpasangan di 2024. Jadi kalau kita hitung di atas rata-rata, sebenarnya ada harapan di mana Anies Baswedan ini kelemahan politiknya bisa ditambal oleh Muhaimin dengan kekuatan PKB-nya. Tapi kalau melihat per hari ini kekuatan politik PKB, suara pemilih NU itu tidak ke Muhaimin Iskandar, tidak juga ke Anies Baswedan. Oleh karena itu, dalam 8 bulan waktu yang tersisa, PKB, NU harus bisa dipastikan oleh Muhaimin sebagai bagian penting mereka yang mengarahkan dukungan politiknya kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Secara elektoral bisa dipertanggungjawabkan. Dalam pengertian Anies Baswedan lemah sekali di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang notabene adalah provinsi kunci yang menentukan secara elektoral bagi kemenangan calon presiden. Pertama kali Pilpres diadakan 2004, tidak ada capres-cawapres bisa menang secara nasional tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kebetulan dua provinsi ini adalah basis NU. Cuma masalahnya adalah kalau yang dipinang oleh Anies Baswedan sebagai cawapres adalah Muhaimin Iskandar, data-data survei menunjukkan tidak seluruh anggota atau konstituen PKB memilih Muhaimin Iskandar. Nah, dalam teori itu disebut dengan istilah split ticket voting. Jadi pilihan basis massa konstituen sebuah partai itu tidak otomatis sama atau sejalan dengan ketua umumnya. Nah, ini yang menjelaskan mengapa kemudian meskipun PKB termasuk partai besar, tapi elektabilitas Caimin sebagai cawapres itu relatif kurang kompetitif. Saya sangat senang ya dengan pernyataan senior saya, Bang Sahganda. Walaupun kami pernah berseteru dengan kami dan kita itu, tetapi kelihatan sebagai senior, jurnalis dan lain sebagainya. Termasuk saya izin Bang Ganda kemarin tulisan Abang tentang arti sebuah pengkhianatan, saya share kemana-mana dan itu jadi diskusi hangat di kami. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang Sahganda aja sudah sangat rasional, berarti politik kita udah mulai ke arah yang benar nih. Biasanya politik kita emosional, sekarang rasional. Biasanya politik kita sangat reaktif, sekarang proaktif. Biasanya politik kita hanya dipenuhi oleh buzzer-buzzer yang kalau setuju dia jelek-jelekin prestasi seorang, tetapi dia puji-puji yang lain. Ini mengembalikan kembali, sebenarnya kita ingin pada posisi apa yang dilakukan Anies di Jakarta itu, mana yang betul-betul prestasi, mana yang betul jadi kekurangan dan sebagainya. Inilah bentuk evaluasi, termasuk juga yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Kita tidak ingin sesuatu itu dinilai atas dasar likes or dislikes gitu. Hitung-hitungan dari tim sukses tentu narasinya optimis. Dan itu tentu akan diaminkan karena namanya juga Amin ya. Koalisi Amin. Iya, tetapi ya itu harus diuji karena bagaimanapun juga elektabilitas Mas Anies per hari ini memang tetap relatif masih di posisi 3 dan ada gap cukup signifikan dengan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar sebelum di angka sekitar 10 sampai 15%. Sebelum duet ya, Pak. Tetapi memang betul bahwa kemarin Pak Prabowo berada di posisi tertinggi dengan 46% basis dukungan kursi parlemen, tapi kemudian dengan keluarnya PKB maka praktis berkurang 10% menjadi 36%. Berkurang 30%. Jubir Anies Baswedan klaim ada 3 kekuatan besar Anies Caimin, kolaborasi akademisi dan aktivis. Dikutip dari tribuntimur.com, juru bicara Capres Anies Baswedan Zulfikar Amir mengklaim duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar adalah kolaborasi akademisi dan aktivis. Duet Anies Baswedan dan Caimin merupakan aliansi strategis untuk mewujudkan agenda perubahan. Bertemunya Anies Baswedan yang berlatar belakang akademisi dengan Muhaimin Iskandar yang berlatar belakang aktivis adalah aliansi strategis yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan agenda perubahan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan, katanya Kamis 7 September 2023. Pasangan Anies Gus Imin Amin dapat terbentuk sebagai hasil dari cairnya politik Indonesia. Hal tersebut dinilai sangat positif karena memungkinkan berbagai bentuk pemikiran, ideologi, dan kelompok sosial untuk berkolaborasi dalam kompetisi elektoral sebagai pondasi sistem demokrasi di Indonesia.
Lebih lanjut, ia menambahkan ada 3 kekuatan dari aliansi strategis antara Anies dan Gus Imin. Pertama, pasangan Amin akan mengoperasikan fungsi sosiologis dalam membangun koneksi antara kelompok masyarakat urban dan masyarakat suburban dan pedesaan dalam mendorong perubahan yang lebih mengakar dan menyebar ke seluruh pelosok negeri, ujarnya. Kedua, lanjut Zulfikar, pasangan Amin akan mampu menghilangkan sekat-sekat khususnya antara kelompok muslim modern dan muslim tradisional yang selama ini dianggap berseberangan. Dengan komitmen terhadap keberagaman dan keadilan, pasangan Amin akan memiliki legitimasi untuk menghilangkan sekat antar kelompok agama dan etnik yang selama ini dijadikan instrumen polarisasi, tegasnya. Ketiga, tambahnya, pasangan Amin membuka ruang-ruang dialog dalam mensinergikan gagasan dari berbagai pendekatan. Anies Baswedan yang memiliki pengalaman teknokratis akan membawa gagasan yang berbasis sains dan data. Sementara Muhaimin Iskandar yang memiliki pengalaman sebagai politisi partai akan membawa gagasan yang berbasis pada narasi kerakyatan. Kedua pendekatan ini akan bersenyawa dan menghasilkan agenda perubahan yang bertujuan menghadirkan janji proklamasi yang selama ini belum terpenuhi, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pungkas Zulfikar. Juru bicara Capres Anies Baswedan Zulfikar Amir mengklaim duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar adalah kolaborasi akademisi dan aktivis. Duet Anies Baswedan dan Caimin merupakan aliansi strategis untuk mewujudkan agenda perubahan. Bertemunya Anies Baswedan yang berlatar belakang akademisi dengan Muhaimin Iskandar yang berlatar belakang aktivis adalah aliansi strategis yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan agenda perubahan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan, katanya Kamis 7 September 2023. Pasangan Anies Gus Imin Amin dapat terbentuk sebagai hasil dari cairnya politik Indonesia. Hal tersebut dinilai sangat positif karena memungkinkan berbagai bentuk pemikiran, ideologi, dan kelompok sosial untuk berkolaborasi dalam kompetisi elektoral sebagai pondasi sistem demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, ia menambahkan ada 3 kekuatan dari aliansi strategis antara Anies dan Gus Imin. Pertama, pasangan Amin akan mengoperasikan fungsi sosiologis dalam membangun koneksi antara kelompok masyarakat urban dan masyarakat suburban dan pedesaan dalam mendorong perubahan yang lebih mengakar dan menyebar ke seluruh pelosok negeri, ujarnya. Kedua, lanjut Zulfikar, pasangan Amin akan mampu menghilangkan sekat-sekat khususnya antara kelompok muslim modern dan muslim tradisional yang selama ini dianggap berseberangan. Dengan komitmen terhadap keberagaman dan keadilan, pasangan Amin akan memiliki legitimasi untuk menghilangkan sekat antar kelompok agama dan etnik yang selama ini dijadikan instrumen polarisasi.